Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Senang bisa menjumpai kembali di program acara Info Sehat bersama dengan saya Tami Tarlis selama 1 jam ke depan sampai dengan pukul 7 malam hari nanti. Dan selama 1 jam ini kami sudah mempersiapkan satu tema menarik juga untuk Anda yang akan berbincang bersama dengan kami. Pertanyaan juga dengan narasumber yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan bersama dengan Dr. Gigi M. Erwan Noval, dan kami juga segenap pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati LWP TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di daerah Palembang dan sekitarnya. Baik, Assalamualaikum dokter, saya kenalkan dulu ini dokter, saya panggil Erwan atau dokter Noval? Dokter Erwan boleh. Dokter Erwan boleh ya, karena memang kalau misalnya panggilannya salah, kita potong kambing lagi dokter. Dokter Erwan sehat? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah sehat ya, kesehatan gigi juga sehat? Sehat dong. Kalau dokter gigi ini enak, senyumnya manis karena memang giginya terawat. Wah, nanti dokter kita nanti 1 jam ini kita bahas mengenai permasalahan gigi dan mulut, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan juga boleh bergabung, silakan di 0711 311 454 atau bahkan di 0811 710 9003 untuk line SMS kami. Dokter, kalau ngomongin permasalahan gigi dan mulut, ini karena memang hal terpenting, karena memang mulut ini pintu masuk dari segala macam jenis makanan yang masuk. Betul. Ini pintu masuk awal, pintu utama seperti itu, gerbangnya. Ini memang kenapa harus diperhatikan dan dijaga ini, karena memang pintu utama ini, atau seperti apa? Ya, jadi perlu kita pahami bersama, Mbak Tami. Jadi kalau di kedokteran gigi ada semacam istilah bahwa mulut adalah jendela kesehatan secara keseluruhan. Jadi perlu pemirsa ketahui faktor utama yang mempengaruhi terhadap kesehatan kita adalah bagaimana kondisi kesehatan gigi dan mulut kita. Karena dari situlah tadi yang disebutkan tadi, makanan masuk, ada proses pengunyahan di situ yang melibatkan gigi dan mulut serta jaringannya, dan terkumpulnya sisa makanan sehingga akhirnya terjadi suatu proses peradangan atau proses pembusukan yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi pada awalnya, dan nanti akan berkelanjutan dengan gangguan pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke. Karena memang ini mulut pintu utama, kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Nah, ini yang mungkin sekaligus warning juga untuk harus menjaga mulut dan juga gigi. Betul. Tapi benar tidak dokter, katanya gigi ini cukup untuk disikat saja, kemudian dengan tali atau benang seperti itu, benang khusus untuk gigi, kemudian dibersihkan dengan cara berkumur, itu sudah cukup atau bahkan harus ada pemeriksaan kembali ke dokter gigi atau seperti apa? Yang disebutkan Mbak Tami tadi adalah sebagian perawatan gigi. Sebagian kecil? Betul, sebagian saja, kecil. Yang paling penting adalah perawatan jangka panjang dan secara berkala. Untuk jangka pendek memang disebutkan Mbak Tami tadi, jadi perawatan yang sifatnya home care, perawatan di rumah. Jadi bagaimana membiasakan untuk menyikat gigi paling tidak 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Dan tadi penggunaan untuk dental hygiene, kita menyebutnya penggunaan obat-obat kumur termasuk benang atau dental floss tadi lah itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mempertahankan kesehatan gigi dengan cara berkonsultasi dengan ahlinya, dalam hal ini dokter gigi. Karena itu diperlukan suatu semacam perjanjian atau kunjungan secara berkala ke dokter gigi. Kunjungan secara berkalanya itu berapa lama? Tidak ada acuan yang pasti untuk proses perawatan Apakah gigi. memang ketika terasa ada sesuatu lain terasa di mulut baru ke dokter, atau gimana dokter? Sebaiknya tidak, karena pada prinsipnya perawatan gigi bisa kita umpamakan dengan umpamanya perawatan kendaraan secara berkala. Tentu kan ada batasan kilometer yang harus kita patuhi untuk perawatan gigi kita, perawatan kendaraan kita. Demikian juga perawatan gigi. Jadi kalau secara umum, Mbak Tami, untuk gangguan di gigi biasanya kalau proses gigi berlubang itu kisaran rentang waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 bulan. Karena itu biasanya kalau berkunjung ke dokter gigi disarankan setiap 6 bulan. Tapi itu sekali. Bukan harga mati mesti 6 bulan. Karena kadang-kadang ada tergantung karakter si pasien. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang dia proses pembentukan karang gigi sangat cepat sekali. Karang gigi? Betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Karang gigi ini memang salah satu yang kayaknya fenomenal sekali di zaman sekarang ya. Betul. Dibersihkan karang giginya, setebal apa karang giginya, kemudian itu juga yang bisa membuat beberapa gigi seseorang lebih cepat tanggal seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk di permasalahan gigi dan juga mulut ini, yang paling
hits sekarang ini tentang karang gigi itu, atau memang ada beberapa macam permasalahan lainnya, dokter? Karang gigi termasuk hal yang saat ini mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat kita, khususnya di Kota Palembang. Jadi kalau pengalaman saya di puskesmas atau praktek saya pribadi, itu bisa dikatakan sangat jarang pasien yang berkunjung dengan keluhan karang gigi saya banyak, gitu loh. Biasanya kebanyakan yang datang dengan kejadian gigi sudah parah, sudah sakit, tinggal dicabut, ya seperti itu Mbak Tami. Tadi, jadi sebetulnya karang gigi ada hal yang sifatnya sangat penting untuk diperhatikan. Dia termasuk salah satu preventif, tindakan pencegahan untuk kesehatan gigi dan mulut jangka panjangnya. Kita menjaga gigi ini sebenarnya dari sejak tumbuh gigi atau gigi susu awal atau bagaimana? Seawal mungkin. Jadi untuk memonitor bagaimana arah pertumbuhan gigi ke depan, itu sebetulnya semenjak ibu hamil, diketahui hamil, ada alangkah sangat baiknya untuk berkonsultasi ke dokter gigi. Karena proses pembentukan gigi itu diawali dari pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Secara teori itu proses pembentukan gigi diawali sekitar bulan keempat kehamilan. Bulan keempat kehamilan itu sudah mulai warning karena pembentukan gigi gitu ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kadang-kadang Mbak Tami untuk masalah gigi tadi, terutama asupan gizi. Karena untuk pembentukan gigi diperlukan banyak kalsium. Jadi untuk ibu hamil sebaiknya disarankan mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang lebih. Ada beberapa penyakit juga yang dia berpengaruh terhadap pembentukan benih gigi dan pertumbuhan benih gigi pada saat lahir nanti. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana menjaga, menghindari adanya suatu benturan atau trauma pada ibu-ibu hamil. Karena dari beberapa penelitian ternyata ada efek pertumbuhan rahang pada ibu hamil yang pernah mengalami benturan. Contohnya terjatuh. Itu pengaruh, dokter? Berpengaruh ke pertumbuhan gigi dan rahang di dalam rahim. Dan ini juga tergantung dari seberapa keras benturan si sang ibu terjatuh atau terkena benturan itu gitu ya? Betul. Dan ini usia rawan ketika menginjak usia 4 bulan itu tadi ya, harus dijaga agar tidak terkena benturan, atau sampai dengan melahirkan pun seperti itu? Proses pembentukan gigi saya bilang tadi, itu kisarannya dari bulan keempat sampai sekitar bulan yang ke-11. Nanti setelah bayi lahir, baru nanti akan mengalami proses pertumbuhan gigi susu atau gigi anak-anak. Nah itu gigi anak-anak tumbuhnya sekitar umur 6 bulan. Nanti ada slide tayangan bisa dilihat. Tapi ini dokter juga ada banyak yang mengatakan, percaya tidak kalau adanya genetik yang bermain di sana. Ketika seseorang kayaknya satu keluarga ini rusak semua giginya, karena ibunya gitu loh, karena bapaknya juga keturunannya seperti itu. Ini benar tidak, dokter? Kalau unsur genetik, kalau kita arahkan ke proses rusak gigi, itu mungkin tidak bisa dikaitkan secara langsung. Tapi kalau genetik faktor keturunan itu akan berpengaruh kepada bentuk rahang yang nantinya berkaitan dengan susunan gigi, Mbak Tami. Jadi contohnya perkawinan antar suku atau antar ras. Jadi umpamanya bapak memiliki ras Kaukasoid atau ras Eropa, ibu rasnya Asia. Itu kan ada perbedaan ukuran gigi dan lengkung rahang. Nanti bisa yang terjadi dengan kasus seperti itu, saya umpamakan si anak dapat ukuran rahang ibu, tapi gigi ukuran bapak. Nanti yang terjadi seperti apa? Yang terjadi akan terjadi kasus giginya bertumpuk-tumpuk atau berjejal. Ini berlaku juga untuk perkawinan antar suku, tidak ras. Jadi umpamanya orang daerah timur menikah dengan orang dari daerah barat, seperti itu. Jadi genetik ada pengaruh terhadap susunan gigi. Baik, dan di sini dokter kita juga bisa melihat ada gambar pertama, slide yang akan kami tampilkan di sini juga supaya pemirsa TVRI Sumatera Selatan lebih jelas seperti itu. Ini bagaimana dokter untuk menjelaskan dari slide yang kita tampilkan terlebih dahulu, silakan. Nah, ini. Ya, ini pada gambar pertama saya tayangkan mengenai umur muncul dan pergantian gigi. Jadi pemirsa bisa lihat di sini ada umur gigi anak-anak, ada umur gigi dewasa. Di situ ada bulan, ada arah panahnya. Jadi untuk gigi anak-anak, kalau
Kita menyebutnya gigi susu biasanya. Itu gigi anak-anak lazimnya mulai tumbuh nanti gigi depan pada umur 6 bulan. Gigi seri depan. Nanti akan berlanjut lagi dengan gigi seri atas sekitar umur 7 bulan. Prosesnya akan terus berlanjut sampai nanti kira-kira sekitar umur 3 tahun. Jadi pemirsa perlu pahami bahwa pada umur 3 tahun itu adalah saatnya tumbuh gigi taring anak-anak. Jadi kurang lebih 2,5 tahun untuk proses pertumbuhan gigi anak-anak. Itu tahap gigi anak-anak, dan nantinya akan sampai kepada tahap gigi bercampur. Gigi bercampur diawali dengan biasanya goyahnya gigi seri depan bawah anak-anak. Itu berkisar umur 6 tahun, dan secara berurutan akan berganti juga dengan gigi seri atas, dengan geraham pertama dewasa atas, dan nanti terakhir tadi gigi taring. Jadi untuk pergantian gigi dewasa itu secara teori diperkirakan berakhir pada umur 13 tahun. Dan nanti pada umur 17 tahun akan ada pertumbuhan lagi untuk gigi geraham yang terakhir, gigi yang bungsu, paling ujung itu ya, itu yang paling menyakitkan dokter. Ya, dan kadang-kadang disertai demam, kemudian juga ada mual dan masih banyak yang lagi. Tidak baik, sangat mengganggu sekali. Baik, dokter, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di program acara Info Sehat, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan juga boleh silakan bergabung di 0711 di 311454 atau bahkan di 0811 710 9003, dan Info Sehat akan kembali saat lagi. Miri bae mak ke sawah. Memang anakku ini melawong tuonya. Kita nih hidup Sebuah cerita drama kerajaan dengan nuansa khas Sumatera Selatan. Boleh, boleh. Kita berhasil, kita jaya. Ayo, 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 ayo. Perbarui informasi Anda dalam Warta Daerah. Setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. TVRI Sumatera Selatan sebagai jembatan informasi Wong Kito. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita kembali lagi di program acara Info Sehat. Kali ini masih bersama dengan Dr. Gigi Muhammad Erwan Naufal dan juga saya Tami Tarli. Di program acara ini kita bahas mengenai permasalahan gigi dan juga mulut, dokter. Ini kami juga dari LPP TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November ya. Dan ini juga merupakan salah satu yang tidak ternilai jasanya dari dokter gigi Indonesia. Betul. Yang juga sudah berjuang. Kayaknya nih karena memang kesehatan itu mahal sekali, dokter ya. Nah, ini kita bahas mengenai permasalahan gigi dan mulut. Kenapa? Karena memang awal gerbang masuknya semua makanan itu adalah dari gigi dan juga mulut. Seperti Awal itu. gerbang kesehatan. Gerbang kesehatan. Secara umum. Nah, secara umum. Oke, dokter, kita lanjutin kembali kebersamaan kita di program acara ini. Tadi sempat terhenti, saya ada beberapa yang katanya ada gigi yang paling ujung itu yang tumbuh, disertai memang adanya pembengkakan, kemudian susah makan. Itu memang seperti itu kejadiannya atau seperti apa? Tadi pada prinsipnya memang gigi terakhir tumbuh adalah gigi geraham yang nomor 3. Tapi tidak selalu seperti itu, karena kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak memiliki benih gigi geraham ketiga. Lah, pada beberapa kasus kadang-kadang pertumbuhan gigi geraham terakhir itu memang prosesnya menyakitkan, karena proses untuk gigi itu muncul itu untuk menembus gusi disertai dengan peradangan. Jadi efek dari peradangan kadang-kadang susah buka mulut, ada bengkak seperti itu. Oke, baik. Dokter, kita tahan terlebih dahulu. Ada telepon yang masuk, silakan. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Dengan Mbak Susi di OI. Baik, silakan Mbak Suci. Dokter, selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Suci. Ya, dokter, ini saya mau tanya nih. Ya, kalau kita masyarakat ini ya, dokter ya, kan banyak dari menengah ke bawah juga ini pengen sekali merawat gigi kita sebaik-baiknya. Tapi dokter ya,
kalau kita perawatan gigi ini mahal sekali. Kalau kita mempergunakan askes, itu kadang kalau di puskes itu tidak cuman untuk tertentu saja dengan alasan ini kan kecantikan biayanya mahal. Betul. Nah, sedangkan kalau kita tanya di kantor askes, oh katanya itu keseluruhan untuk berbagai perawatan. Oke lah kalau dalam misalnya kita pembersihan karang gigi kan murah. Tetapi kalau kita misalnya mau membiayai sendiri, misalnya kita ada gigi yang ini yang mau nggak disarung ya dokternya misalnya ya. Nah, itu yang sistem tanam kok mahal sekali gitu. Padahal kalau kita mempergunakan askes untuk bedah apapun di rumah sakit kan biasanya memang harga biayanya ringan gitu dokter. Tapi kalau untuk gigi kenapa mahal sekali gitu. Padahal ya kalau untuk misalnya untuk membantu kita untuk merawat untuk kesehatan ini dokter, gitu aja. Ya. Baik, terima kasih Mbak Suci. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak keluhan masyarakat, mungkin juga terwakili oleh Mbak Suci. Benar nggak dokter kalau ini terbilang mahal ya? Tadi, jadi Ibu Suci di OI perlu saya jelaskan bahwa pada prinsipnya perawatan gigi kita kategorikan ke dalam 4 kelompok. Tahap pertama itu sifatnya promotif. Jadi lebih banyak ke arah penyuluhannya tentang bagaimana menyikat gigi, bagaimana perawatan gigi pada saat kehamilan tadi. Itu yang termasuk promotif. Pada tahap yang berikutnya adalah kuratif. Jadi sifatnya pencegahan. Lah, pencegahan ini adalah bagaimana kita mencegah, bagaimana agar supaya proses yang kerusakan yang terjadi pada gigi tidak berlanjut menjadi lebih parah. Itu yang kuratif. Untuk tahap yang ketiga itu rehabilitatif. Jadi apabila kasus penyakit gigi sudah berlanjut parah, dilakukan tindakan, itu ada baiknya dilakukan pengembalian fungsi dari gigi yang telah hilang atau dicabut tadi. Jadi ini Mbak Suci kebetulan saya sampaikan bahwa kebetulan saya seharinya bertugas di puskesmas. Jadi memang mau tidak mau saya terlibat untuk yang di BPJS tadi. Jadi untuk Ibu Suci saya sampaikan bahwa pada saat ini BPJS telah berganti menjadi BPJS. Nah, jadi untuk BPJS ini memang tingkat perawatannya untuk khususnya kasus gigi dan mulut itu adalah berjenjang. Jadi pada tahap awal datang di fasilitas pertama yang terdapat di kartu BPJS-nya. Biasanya dokter gigi keluarga atau puskesmas. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa sifat pelayanan gigi di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar. Jadi lebih banyak dia ke arah preventif dan promotif tadi. Jadi kami di puskesmas lebih banyak ke arah penyuluhan, ke arah pencegahan dengan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk anak-anak sekolah. Nah itu. Di puskesmas pun melakukan tindakan, tapi tadi tindakannya hanyalah tindakan yang bersifat pelayanan dasar. Jadi untuk kasus yang sedikit lebih rumit tadi, Ibu Suci, yang tadi Ibu contohkan, contohnya perawatan gigi yang jaket, gigi yang patah, atau perawatan gigi itu memang tidak dikerjakan di puskesmas. Untuk kasus seperti itu, biasanya kami dari puskesmas akan merujuk ke rumah sakit secara bertahap. Jadi pertama ke rumah sakit tipe D atau tipe C, baru ke tipe B, dan nanti terakhir ke tipe A. Dalam hal ini kalau untuk tipe A rumah sakit umum. Muhammad Husin. Betul. Tadi kadang-kadang memang untuk yang fasilitas BPJS tidak semua kasus ditanggung. Tapi kalau yang Ibu Suci sampaikan tadi untuk karang gigi itu ditanggung dan bisa dikerjakan di fasilitas kesehatan pertama. Dengan catatan untuk perawatan karang gigi tadi sifatnya dengan indikasi. Jadi bukan permintaan datang karang gigi tidak seperti itu. Ada kadar-kadar betul, ada acuan gitu. Dari BPJS bahwa untuk perawatan gigi karang gigi itu hanya setahun sekali. Jadi ada hak masing-masing pengguna fasilitas untuk menggunakan fasilitas setahun sekali. Dan tadi yang tidak ditanggung termasuk salah satunya adalah kawat gigi karena dianggap kosmetik.
Iya, itu kayaknya anak zaman sekarang sudah mulai style. Betul, kosmetik. Jadi bukan perawatan dasar. Oke. Itu kira-kira untuk Ibu Suci yang di OI. Mudah-mudahan semuanya lebih jelas lagi seperti itu ya. Sudah dijelaskan oleh Dr. Novel secara terperinci sekali. Dokter, ini juga dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang bergabung di line SMS kami. Silakan bergabung di 0811 710 9003. Saya bacakan SMS pertama dulu, dokter. Ini sudah banyak juga yang akan mengantri. Dari Ibu Lina di Palembang. Dokter, ngomong-ngomong masalah karang gigi, seberapa penting itu dibersihkan? Terima kasih. Oke, Bu Lina, terima kasih untuk SMS-nya. Jadi perlu dipahami di sini bahwa karang gigi adalah proses normal yang selalu terbentuk di dalam rongga mulut. Jadi karang gigi pada prinsipnya adalah proses pengerasan kotoran karena faktor kalsium di dalam ludah, faktor epitel, faktor sisa makanan, ya dia mengendap di dalam rongga mulut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah karang gigi merupakan cikal bakal awal dari kerusakan jaringan di rongga mulut. Ini di slide ada gambar tayangan bagaimana kondisi karang gigi. Jadi untuk Ibu Lina tadi, ini Ibu bisa lihat di tayangan TV. Bagaimana proses pengendapan karang atau pembentukan karang di daerah leher gigi. Pada tayangan bisa kita lihat gigi kita bagi dua secara umum. Ada bagian atas yang kelihatan, kita menyebutnya mahkota gigi. Ada bagian di dalam gusi yang tidak kelihatan, kita menyebutnya akar gigi. Nah, karang gigi terbentuk pada regio atau daerah perbatasan antara mahkota gigi dan akar gigi. Karang gigi ini karakternya keras, kuat, dan susah untuk dibersihkan. Karang gigi merupakan media atau sarana atau tempat berkembang biaknya bakteri di rongga mulut. Nah, nanti pada perjalanannya bakteri akan menghasilkan asam, akan menyebabkan kerusakan email gigi yang akan berujung dengan kasus gigi berlubang. Dan yang paling dekat, iritasi dari bakteri dan karang gigi tadi akan menyebabkan peradangan gusi. Itu yang dari karang gigi merebet ke gusi, kemudian giginya berlubang dan masih banyak lagi. Ini betul. Kayaknya komplikasi sekali, dokter. Tapi ya, dan ini Mbak Tami yang perlu dipahami bahwa tadi proses peradangan gusi itu memegang peranan penting karena gusi adalah penuh dengan pembuluh darah. Nah, adanya bakteri di dalam karang gigi tadi akan menyebabkan penyebaran kuman ke dalam badan. Jadi akan ikut dengan aliran darah dari pelantaran gusi tadi akan berlanjut. Nanti akan melibatkan daerah mana kuman tersebut bersarangnya. Jadi kalau kita di Palembang nyangkutnya di mana? Itu nyangkutnya di mana dari Ibu Lina tadi. Kalau dia menyangkut di jantung, nanti menyebabkan radang selaput jantung. Kita menyebutnya endokarditis. Kalau nyangkutnya di ginjal, kita menyebutnya nefritis atau radang ginjal. Kalau nyangkutnya di persendian, akan timbul namanya artritis atau kita Palembang menyebutnya radang sendi. Itu. Jadi sebetulnya saya bilang di awal tadi, bagaimana pengaruh atau kontribusi kebersihan gigi dan mulut secara umum. Jadi kalau dari yang saya jelaskan, tentu Ibu bisa menangkap bagaimana berbahayanya karang gigi tadi. Makanya dihimbau untuk secara berkala lebih concern, lebih perhatian untuk memperhatikan kesehatan gigi secara umum. Tapi kalau untuk melihat dari karang gigi yang terjadi di zaman sekarang ini, semakin tebal karang giginya semakin susah untuk dibuang. Ini tidak. Atau seperti apa? Katanya karang gigi dibersihin sakit, dokter. Gak bisa makan, ngilu-ngilu. Betul. Jadi memang kalau kita buat skala memang berobat gigi itu perlu kesabaran ekstra mungkin Mbak Tami ya. Ngantrinya lama, ruangannya serem. Betul. Mulai perawatannya juga dengan segala peralatan yang mengerikan, tentu bukan hal yang nyaman untuk pasien berobat gigi. Memang tidak dipungkiri bahwa proses membersihkan karang gigi itu termasuk kriteria menyakitkan. Tapi yakinlah untuk pemirsa sekalian bahwa perawatan gigi itu ada caranya untuk mengurangi paling tidak rasa takut atau rasa khawatir. Jadi kalau untuk memang kasus tipe-tipe pasien yang sangat sensitif, itu bisa digunakan bius untuk mengurangi sakitnya. Dan ini berlangsung berapa lama, dokter, untuk membersihkan karang gigi? Tergantung lokasi, tingkat kekerasan, dan tadi posisi karang gigi tadi. Cuma kalau saya di praktek kisarannya kurang lebih 1,5 jam untuk satu rahang.
atas satu rahang loh. Oke. Makanya tadi saya bilang tadi ekstra sabar untuk berobat gigi. Tapi memang karena ini merupakan suatu langkah awal sebagai preventif untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh, dokter, ya. Bukan hanya untuk mulut, karena mulut dijaga, insya Allah mudah-mudahan merembet sehatnya ke seluruh tubuh. Tadi dari karang gigi saja beralih ke jantung, ke ginjal, ke persendian, ke lambung. Nanti di lambung, saya tadi sampaikan tadi, kalau di lambung nyangkutnya timbul penyakit lambung, gastritis. Jadi kalau pemirsa sekalian rajin membaca artikel di koran, itu kadang-kadang ada beberapa artikel menyebutkan jenis kuman itu. Nah, itu kuman itu adanya di gigi, bukan di rongga hidung, bukan di rongga telinga, atau yang lainnya. Jadi kuman-kuman itu bersarangnya di gigi, sumbernya di gigi. Oke, jadi memang karena ini sumbernya di gigi, makanya di gigi masuknya juga melalui mulut, kemudian masuk ke badan. Nanti dokter kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di program acara Info Sehat, dan kami akan kembali saat lagi. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, karang gigi yang masih kami bahas ini memang selalu menarik perhatian seseorang, apalagi kalau tren zaman sekarang bersihin karang gigi. Sebenarnya ini bukan harus tren ya, tapi harus kewajiban di mana memang harus dibersihkan itu demi secara berkala seperti itu. Kalau untuk karang gigi yang terbilang harus dibersihkan itu seperti apa, dokter? Semua. Jadi pada saat awal karang gigi tidak terbentuk langsung mengeras seperti itu, Mbak Tami, ya. Jadi ada prosesnya. Jadi diawali dengan debris. Jadi debris sisa kotoran. Karakter debris dia disikat akan hilang. Jadi tadi disarankan untuk pemirsa bagaimana menyikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari. Itu menghindari debris tadi. Nah, debris akan berlanjut menjadi plak. Jadi dia akan mengalami proses remineralisasi, proses pengerasan, sehingga merupakan cikal bakal terbentuknya karang gigi tadi. Itu plak. Dan tadi pada prosesnya apabila terus dibiarkan akan mengalami pengerasan sehingga terbentuklah karang gigi tadi. Oke. Jadi ini memang pembentukannya juga tidak langsung semena-mena. Tidak langsung keras. Jadi lunak, setengah keras, dan nanti menjadi padat dan keras. Dan ini penumpukannya itu yang berbahaya seperti itu, jadi dari satu kesatuan bagaimana pencegahan dari awal tadi. Jadi dari awal bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar, tepat waktu, penggunaan obat-obat kumur kadang-kadang disarankan. Dan tadi apabila sudah terlanjur mengeras, alangkah baiknya dibersihkan. Langsung ke dokter gigi biar tuntas semuanya. Tapi dok, ini bisa balik lagi nggak, dokter? Sifat karang gigi akan selalu terbentuk. Sifat plak gigi akan selalu terbentuk. Jadi tidak bisa hanya dengan satu kali membersihkan bertahun-tahun sudah selesai. Tidak bisa seperti itu. Jadi secara berkala. Saya bilang tadi secara berkala. Secara teori pembersihan 6 bulan tadi. Tapi itu bukan harga mati. Karena karakter pembentukan karang gigi tergantung dari keasaman mulut, kondisi gigi, seperti itu. Dan ini dokter boleh kita lihat dari slide yang ada dari gambar yang sudah bisa kita saksikan di layar kaca? Ya, jadi pemirsa bisa saksikan pada tayangan di layar. Ini adalah bagaimana proses terjadinya kerusakan gigi. Secara garis besar saya gambarkan di sini ada 3 proses. Jadi pada tahap pertama itu adalah menyebutnya kerusakan kulit atau email gigi. Pada fase ini pasien masih sangat nyaman, tidak ada keluhan, jadi masih ceria, masih bahagia karena belum dirasakan keluhan. Nanti akan berlanjut sekian waktu dengan proses tadi. Proses
lubang akan berlanjut menuju ke lapisan kedua. Lapisan kedua itu adalah gambar dari dentin atau tulang gigi. Nah, dentin itu, bagian dentin memiliki serabut saraf. Nah, apabila proses perlubangan telah mencapai dentin, itu agak sedikit-sedikit emosi kelihatan, Mbak Tami. Jadi kalau makan dingin, aduh, makan panas, aduh, gitu terasa itu ngilu. sensitif berawal dari situ? Iya, karena terbukanya dentin. Nah, jadi pada gambar yang B itu pemirsa bisa lihat bagaimana pada tahap B ini si pasien akan mulai mengeluhkan ada rasa tidak